kami, guru-guru kami, kaum muslimin, muslimat rahimahumullah. Sambil kita niatkan i'tikaf, marilah kita dengarkan satu ayat Al-Quran. Mungkin semua kita sudah memahami bahwa bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi pedoman, pegangan, landasan umat, landasan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi pedoman, landasan pegangan bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam Al-Quran dijelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi seluruhnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat definisi Al-Quran, yang asal katanya bahasa Arab, qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi Al-Quran itu masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan masdar artinya bacaan. Kalau kita lihat penafsiran yang didefinisikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, ahli tafsir dari negara kita, alumni Al-Azhar, yang pertama sekali mendapat doktor tafsir di Asia Tenggara, Profesor Dr. Quraish Shihab. Menurut beliau, Al-Quran ini bacaan sempurna. Kenapa Al-Quran ini dikatakan bacaan sempurna? Tidak ada bacaan semacam Al-Quran yang dibaca oleh ratusan juta umat manusia setiap hari. Apakah ada bacaan seperti itu yang dibaca oleh umat manusia jutaan setiap hari? Tidak ada, melainkan bacaan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini dikatakan bacaan yang sempurna? Tidak ada bacaan semacam Al-Quran di dunia ini yang diatur tata cara membaca. Dalam Al-Quran, mana yang harus dibaca panjang, mana harus dibaca pendek, mana hurufnya tebal bacaan, mana hurufnya tipis. Diatur lagu, tata cara dan etika membaca. Apakah ada kitab lain, bacaan lain di dunia ini yang sedemikian rupa sempurnanya? Tidak ada. Siapapun mengakuinya tidak ada. Kenapa Al-Quran dikatakan bacaan sempurna? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kosakata dalam Al-Quran memiliki kata 77.439 kata, 323.015 huruf. Banyak sekali. Apakah ada bacaan kitab buku lain dunia ini yang banyak huruf seperti huruf Al-Quran? Tidak ada. Jadi tidak ada tandingannya dunia ini bacaan Al-Quran ini. Kalau kita lihat lebih mendalam lagi, kata-kata dalam Al-Quran itu seimbang. Contoh, kata al-maut, mati. Lawan katanya al-hayat, hidup. Itu dalam Al-Quran, kata-kata itu seimbang. 145 kata al-hayat dan 145 kata al-maut, seimbang.
Coba ibu bapak teliti dalam Al-Quran. Contoh kata lain yang seimbang, akhirat, ad-dunya. Dunia lawannya akhirat. Dalam Al-Quran kata akhirat 115 kata. Begitu juga dengan kata dunia 115 kata seimbang. Contoh kata lain, syaitan, lawan katanya malaikat. Malaikat dalam Al-Quran 88 kata. Begitu juga syaitan 88 kata. Apakah ini kebetulan? Inilah karena Al-Quran ini bukan buatan Muhammad, bukan buatan manusia. Jadi dari aspek kata saja luar biasa kalau kita mengkajinya. Keseimbangan ini Al-Quran sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi anzalal kitab bil haqqi wal mizan. Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, yaitu Al-Quran ini, bil haqqi wal mizan, penuh dengan kebenaran dan keseimbangan. Salah satu keseimbangan dari aspek bahasa tadi, aspek kata-kata. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Adakah bacaan lain sehebat Al-Quran ini? Tidak ada. Maka Allah Al-Quran sendiri menantangnya melalui firman dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul la in jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Qul, katakan wahai Muhammad, seandainya manusia ini berkumpul, tidak cukup manusia boleh ajak jin sekalipun untuk membuat sebagaimana Al-Quran, seperti Al-Quran, kata Allah, la ya'tu bimithlihi, niscaya mereka itu tidak akan mampu membuatnya, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, meskipun mereka itu bekerja sama. Manusia tidak mampu boleh bekerja sama dengan jin untuk membuat sebagaimana Al-Quran. Ini kata Allah tidak akan mampu. Begitu hebat Al-Quran ini. Jadi kaum muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah, kita sudah mengetahui bahwa ayat yang pertama sekali turun kepada baginda Rasulullah SAW dalam surat Al-An'am ayat 1 sampai 5. Iqra. Ayat yang turun pertama ini punya makna yang luar biasa. Kenapa Allah menurunkan ayat yang pertama perintahnya Iqra? Iqra ini kalau kita artikan secara bahasa, Iqra, bacalah. Tapi menurut ahli tafsir, Iqra ini bukan sekedar membaca. Pelajarilah, dalamilah, telitilah, telaahlah. Jadi bukan sekedar membaca. Baik hal-hal yang tertulis ataupun bacaan-bacaan yang tidak tertulis. Bacaan yang tertulis mungkin Al-Quran. Iqra, bacalah. Kitab-kitab, Iqra, bacalah. Tulisan-tulisan lain yang memberi manfaat, Iqra, bacalah. Untuk kebahagiaan dan kesuksesan umat manusia. Dengan menyebut nama Allah. Kalau yang tidak tertulis apa? Contoh hutan, gunung. Ini juga maknanya bacalah gunung itu untuk memberi manfaat kepada kita umat manusia. Laut, Iqra, bacalah laut. Apa yang bisa kita ambil manfaat dari laut? Begitu juga sungai dan lain sebagainya. Ini perintah membaca bukan sekedar bacaan yang tertulis, akan tetapi juga bacaan-bacaan yang tidak tertulis, bagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Jadi Al-Quran ini Allah yang menurunkan dan Allah yang akan menjaga kesempurnaannya, kesahihannya, kebenarannya sampai pada hari kiamat. Jadi Allah akan menjaga Al-Quran ini, kehebatan Al-Quran ini
sampai hari kiamat. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaganya sampai hari kiamat. Jadi kaum muslimin, peradaban umat Islam lahir di atas permukaan bumi ini karena kehadiran Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini tak lekang oleh panas, tak laku oleh hujan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah salat tarawih dan salat Isya rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik manusia ini orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an ini kepada orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Jadi kalau ada ustaz hari ini yang mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain, itulah sebaik-baik manusia, kata Rasulullah. Paling tidak kita ini orang yang belajar Al-Qur'an, itulah sebaik-baik manusia. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Jadi kaum muslimin yang salat Isya dan tarawih rahimahullah, melalui momentum Ramadan ini, marilah kita tumbuhkan kesadaran kita, semangat kita. Marilah kita berdoa, berusaha kita selalu untuk mempelajari Al-Qur'an, menelaah Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan mengamalkan Al-Qur'an itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada anak-anak, orang tua yang memiliki anak-anak, marilah kita usahakan anak-anak kita selalu belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan mempelajari Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi generasi-generasi Qur'ani. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.